Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Dalfitri Munir. Penonton sekalian, pada episode kali ini kita akan membicarakan sebuah keluhan yang cukup banyak terjadi di tengah masyarakat kita, yaitu perut kembung. Topik ini akan kita bahas secara mendetail bersama pakar saluran pencernaan, Dr. Taufik Sungkar, MCAT PD, spesialis penyakit dalam KGEH Finasim. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita pakar saluran pencernaan, Dr. Taufik Sungkar. Assalamualaikum Dr. Taufik. Waalaikumsalam, Prof. Baik, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah gejala yang populer di masyarakat ini, yaitu perut kembung ya. Jadi istilah perut kembung ini sebetulnya walaupun di literatur kedokteran mungkin tidak ada tertulis seperti ini, tapi ini masyarakat mengistilahkan seperti ini gitu ya. Dan ada yang bilang karena angin masuk gitu ya dari mulut sehingga banyak angin di sana ya. Jadi mohon pencerahannya, ini perut kembung ini kenapa terjadi dan apa bedanya dengan MAH itu, Dr. Taufik? Ya, baik, Prof. Jadi memang ya, keluhan perut kembung ini baik di masyarakat, Prof. Jadi menyerang semua kalangan itu. Nah, perut kembung ini secara definisi atau diartikan adalah di mana gangguan saluran cerna yang berisi banyak gas yang berlebih di dalam lambung. Nah, gas yang berlebih ini biasanya diproduksi oleh lambung itu sendiri, Prof. Ya. Jadi pasien-pasien perut kembung biasanya oleh karena beberapa penyebab. Salah satunya adalah misalnya orang-orang dengan gangguan gerakan pengosongan lambung, Bro. Iya, iya. Atau kita sebut kalau bahasa kedokterannya adalah gastroparesis, Bro. Jadi gastroparesis ini terjadi perlambatan dari pengosongan lambung, di mana idealnya lambung itu akan kosong 4-6 jam setelah makan. Makanan akan turun ke bawah. Nah, pada orang-orang dengan gastroparesis atau gangguan pengosongan lambung, maka makanan itu akan berada lebih lama di dalam lambung. Itu makanan terlalu lama di lambung, maka lambung akan menghasilkan yang namanya asam lambung. Nah, asam lambung ini gunanya adalah untuk mencerna makanan yang ada di dalam lambung. Makin lama makanan di dalam lambung, maka asam lambung akan menyebabkan terjadinya gas yang berlebihan yang berdampak terhadap keluhan perut kembung, Prof. Di samping selain gerakan usus yang terganggu, orang-orang yang sering makan terlalu cepat, Prof. Misalnya kita kan dari kecil dianjurkan untuk mengunyah 32 kali, Prof. Kiri kanan gitu ya. Nah, iya, Prof. Lama proses di mulut itu jauh lebih baik dibandingkan orang yang mengunyah yang hanya misalnya 5 kali dia kunyah langsung telan. Dampaknya apa? Makanan yang masuk ke dalam lambung itu dalam bentuk masih belum halus, Prof. Jadi makanan itu masih padat. Makanan yang padat ini akan membuat kerja lambung menjadi lebih berat. Kenapa? Karena lambung ini akan mencerna dengan menghasilkan atau memproduksi asam lambung dalam jumlah yang banyak karena makanan yang masuk itu dalam bentuk yang masih padat. Nah, ini juga menyebabkan keluhan perut akan menjadi lebih kembung. Jadi tidak benar ya, kembung udara yang dalam lambung itu asalnya dari udara yang di luar masuk gitu ya. Nggak benar Tidak, itu ya. Prof. Nah, kan ada juga tidak yang tepat, menganggap Prof. ya karena udara masuk ya. Tapi ternyata memang lambung sendiri yang memproduksi karena kondisi-kondisi seperti tadi ya gitu ya. Jadi makan ya betul orang tua kita gitu ya. 32 kali kunyah ya baru ditelan sehingga memang asam lambung enggak terlalu berat kali kerjanya ya gitu ya. Jadi tidak terlalu lama prosesnya. Nah, ternyata itu rupanya ya, yang dibilang masuk angin itu sebetulnya bukan angin dari luar, cuma lambung kita memproduksi angin jumlahnya kelewat dari normal gitu ya, Dr. Topi ya. Nah, sehingga kalau dipukul-pukul perut kita ini seperti gembung gitu ya. Benar, Prof. Oke. Nah, ini biasanya apa yang bisa dilakukan di rumah nih sama penderita masyarakat kita di rumah lah kalau dia perut gembung gitu ya, apa yang bisa dilakukan ya, tertutupi?
Ya tentu Prof, banyak penyebab selain yang saya sebutkan tadi. Menganjurkan anggota keluarga kita ya makan jangan terlalu cepat. Artinya Iya, proses mengunyah di mulut itu harus kita lakukan dengan benar. iya, Jadi kita kunyah 32 kali, kemudian baru kita telan. iya, Sehingga nanti kerja dari lambung akan menjadi lebih ringan. iya, Sehingga produksi asam lambung berkurang, dan proses kembungnya juga akan membaik. iya. Yang kedua itu kita harus anjurkan keluarga kita itu hindari makanan-makanan yang mengandung kolesterol yang tinggi, Prof. Oh iya, Karena makanan yang mengandung kolesterol yang tinggi itu akan sangat sulit dicerna oleh lambung kita. oh iya. Jadi makanan yang kita konsumsi yang mengandung kolesterol tinggi itu juga sama akan membuat kerja lambung akan semakin lebih berat, menghasilkan asam lambung yang tinggi, yang banyak, itu juga akan menyebabkan perut kembung. Wah, Kemudian dengan cara menyampaikan, menghindari minuman-minuman yang mempunyai kadar kafein, kemudian soda, kemudian minuman beralkohol, itu juga akan memproduksi, lambung akan memproduksi asam lambung yang lebih tinggi dan menyebabkan perut kembung. nah, Jadi ada beberapa cara yang kita bisa anjurkan terhadap keluarga. Yang pertama yaitu tadi tuh. Jadi pola hidup. Jadi pola hidup itu salah satunya adalah cara kita mengunyah makanan, kemudian pola makannya juga harus diatur, yaitu dengan menyarankan rendah lemak, hindari minuman-minuman yang berkafein, beralkohol, dan bersoda. Itu salah satu yang bisa dilakukan di rumah untuk menghindari keluhan perut kembung, Bro. iya ini soda ini agak bermasalah nih di masyarakat kita, terutama kalangan muda ini. Soft drink ya, itu ya Dr. Taufik ya. Rata-rata soft Ya, drink ada sodanya ya. benar, Bro. Benar. Nah, ini pula yang disukai anak-anak muda sekarang ya. Ya mungkin silakan ya dicicipin ya, tapi jangan berlebihan ya Dr. Taufik ya. Benar, Bro. Ya. Iya. Jadi perhatian keluarga ini ya. Nah, kalau sudah terjadi kembung-kembung berkepanjangan ini Dr. Taufik, ini apa yang Ya. ditakutkan komplikasinya gitu Dr. Taufik? Ada enggak komplikasi yang serius itu? Iya, Prof. Jadi perut gembung ini kalau dia hanya menimbulkan keluhan tanpa ada kelainan di organ lambungnya, mungkin hanya rasa tidak nyaman yang kita rasakan. Tapi kalau ini sampai menyebabkan terjadinya kelainan di organ lambung, baik berupa peradangan, kemudian luka. Luka ini kalau dalam bisa menyebabkan yang tadi Prof kita bicarakan, bisa menyebabkan perdarahan, atau bahkan kalau lukanya terlalu dalam bisa menyebabkan pecahnya organ lambung atau yang kita sebut dengan perforasi, Prof. Jadi itu adalah komplikasi lebih lanjut dari penderita dengan keluhan MAH ini. Jadi kembung ini kalau tidak ditanggulangin bisa berlanjut terus ya jadi mah dan bahkan jadi ulkus gitu ya Dr. Taufik ya. Betul, Bro. Iya, Bro. Jadi ini bagi masyarakat kita jangan dianggap remeh ya kembung-kembung ini ya. Karena ini bisa menimbulkan komplikasi yang serius juga ya. Kemudian penanggulannya bagaimana Dr. Taufik ya kalau di rumah sakit itu ya? Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah supaya jangan jadi MAH itu? Atau kalau sudah terjadi MAH atau kerusakan, iritasi atau ulkus itu, apa yang bisa dilakukan untuk masyarakat kita? Iya, baik, Prof. Yang pertama tentu eh, yang harus kita lakukan adalah merubah pola hidup, Prof. Pola hidup itu tadi, jadi hindari minuman yang bersoda, berkafein, beralkohol, itu dihindari. Kemudian lakukan olahraga secara rutin, karena dengan olahraga secara rutin, kita bisa meningkatkan kontraktilitas atau gerakan daripada lambung ataupun usus, sehingga makanan akan cepat turun ke bawah. Kemudian yang kedua, hindari faktor stres. Karena stres itu sendiri, dia akan menyebabkan atau memicu produksi asam lambung yang tinggi. Oh, Jadi dengan menghindari stres, kita bisa menghindari keluhan seperti nyeri ataupun perut kembung, Prof. Yang kedua adalah mengatur pola makan, Prof. Jadi pola makan yang kita harus atur adalah yang pertama, hindari makanan-makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Karena memang makanan yang mengandung kolesterol tinggi ini akan sulit dicerna oleh lambung kita, Prof. Dan ini akan menimbulkan gejala perut kembung yang lebih berat.
Yang kedua adalah pola makan ini harus dilakukan sedikit demi sedikit, Prof. Jadi kita lakukan reguler, jadi sedikit demi sedikit tapi sering, Prof. Sehingga meringankan kerja daripada lambung itu sendiri, sehingga bisa mengurangi keluhan seperti perut kembung ataupun nyeri, Prof. Kemudian kalau itu sudah semua dilakukan, maka seorang dokter akan memberikan obat yang obat itu adalah tujuannya mengurangi produksi daripada asam lambung. Jadi banyak sekali obat-obat yang bisa digunakan yang sifatnya adalah mengurangi produksi dari asam lambung. Kemudian bisa juga diberikan obat-obat anti muntah. Kalau pasien juga mengeluhkan selain perut kembung, dia mengeluhkan gejala mual dan muntah. Dan yang terakhir, Prof, beberapa penelitian bahkan bisa memberikan obat-obat yang sifatnya adalah bersifat probiotik, Prof. Mungkin kalau pernah dengar banyak beredar di pasaran obat-obat probiotik, di mana obat ini diklaim bisa menjaga keseimbangan daripada bakteri yang ada di usus. Jadi dengan mengkonsumsi obat-obat probiotik, ternyata bakteri usus yang baik itu akan tumbuh lebih banyak dibandingkan bakteri-bakteri yang jahat. Sehingga bakteri-bakteri yang jahat yang ada di usus bisa ditekan, sehingga proses atau keluhan gembung bisa teratasi. Mungkin itu, Prof. Iya, baik. Waduh, sudah banyak sekali ya. Jadi jangan abai ya, saudara sekalian, penonton sekalian. Perut gembung ini dia bisa berlanjut terus, bisa menjadi tukak lambung, jadi serius dan tentu ada komplikasi. Maka cara makan, jenis makanan ini harus diperhatikan untuk mencegah supaya jangan terjadi hal-hal yang lebih parah dari perut gembung ini. Itu kira-kira Dr. Taufik ya? Iya, betul, Prof. Iya. Baik, terima kasih atas keterangannya Dr. Taufik. Semoga bermanfaat untuk masyarakat kita. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.